Waalaikum. Ya, Waalaikumsalam, Profesor Munawar. Ya. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 19.18, maka dari itu kita langsung mulai pada acara rapat DPR pada malam hari ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Ya, baik. Selamat malam. Dan pertama-tama saya ucapkan selamat datang pada acara rapat DPR daring dengan mengusung tema RUU Bank Indonesia di tengah pandemi COVID-19, solutif atau destruktif, yang diselenggarakan pada malam hari ini, tepatnya Jumat 18 September 2020. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mulai berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa cukup. Baik kawan-kawan sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andre Sukma Permana, selaku Kepala Divisi Kebijakan Nasional, Kastrat BEM FEBUB 2020, yang pada malam hari ini saya bertugas menjadi moderator yang akan memandu jalannya acara. Kepada kawan-kawan sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan perlu saya informasikan bahwa saat ini yang telah bergabung bersama kami sejauh ini berjumlah sekitar 25 user. Serta saat ini telah hadir di tengah-tengah kita dua pemateri yang sangat luar biasa. Untuk pemateri pertama yaitu kepada yang terhormat Profesor Munawar SE, DA PhD, selaku Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Terima kasih dan selamat bergabung Profesor Munawar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Kemudian telah hadir juga di tengah-tengah kita pemateri yang kedua kepada yang terhormat Bapak Eko Listianto, SE, MSE, selaku Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance. Dan beliau sesaat lagi akan bergabung dan dalam pantauan akan meng-ACC room Zoom ini. Dan sembari menunggu Bapak Eko Listianto, saya akan membacakan rundown pada malam hari ini. Yang pertama akan ada pembukaan selama 5 menit dari saya. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemaparan materi oleh Bapak Profesor Munawar selama 20 menit. Selanjutnya akan ada dilanjut pemaparan materi oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Eko Listianto selama 20 menit juga. Dan di akhir sesi dari pemaparan kedua pemateri akan ada sesi tanya jawab selama 25 menit. Lalu yang terakhir akan ada penutupan oleh moderator selama 10 menit. Baik, sebelum pemateri menyampaikan materinya, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat mematikan mikrofon selama materi berlangsung untuk menjaga kekondusifan forum. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya ingin menyampaikan beberapa pengantar dari saya mengenai RUU BI. Belakangan ini, ramai diperbincangkan umum mengenai rancangan Undang-Undang Bank Indonesia yang polemiknya bertentangan dengan amanah Undang-Undang Dasar Pasal 23D tentang independensi Bank Indonesia. Salah satu poin kontroversi yang menuai polemik adalah dibentuknya Dewan Moneter yang nantinya akan dipimpin langsung oleh Kementerian Keuangan. Lantas, dalam hal ini, benarkah campur tangan pemerintah tersebut membuat Bank Indonesia bukan lagi lembaga independen? Terlepas daripada itu, terdapat kontroversi lainnya yang tentu akan menarik untuk kita diskusikan dan telisik lebih dalam lagi. Selanjutnya, langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama kita,
Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Profesor Munawar, saya persilahkan. Ya, terima kasih saudara moderator, para rekan-rekan atau adik-adik ini ya. Ya, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, salam sejahtera. Ya, ini masih libur kok sudah diskusi sih. Ya. Oke, ini saya share screen ya, boleh ya? Boleh, Prof. Munawar. Ya. Silakan operator Ya, untuk mengakomodirnya. Ya, oke. Sudah? Sudah, Prof. Oke. Ya, ini saya belum baca tormu ya, cuma kira-kira nanti kemana. Jadi gini, di Fakultas Ekonomi toh, dan ini kan Ya, ada yang dari jurusan manajemen, jurusan akuntansi, jurusan ekonomi bangunan. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan itu, yang diisukan, saya juga belum tahu siapa rencana undang-undangnya, saya juga nggak tahu. Tapi kan cuplikan-cuplikan di berita itu kan arahnya apakah mengganggu independensi atau tidak itu. Nah, tapi sebenarnya itu nanti ada dua hal. Itu terkait dengan pemikiran ekonomi moneter sebenarnya. Terus yang kedua, sebenarnya kontroversi itu bukan barang baru. Karena itu sebenarnya semangatnya apakah kembali ke undang-undang sebelumnya, apakah itu undang-undang Bank Indonesia Orde Lama atau Orde Baru gitu aja kan. Kalau hilang independensi berarti kembali ke Orde Lama dan Orde Baru. Nanti akan saya lihat ya. Ya, akan saya tunjukkan undang-undangnya gitu ya. Oke. Nah ini. Mas Tio. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh ya, Selamat datang. Alhamdulillah ya. Jadi ini saya mulai ya, ini mungkin barangkali ya campuran antara kuliah dan ini ya. Ya, Prof. Jadi intinya kan ya, jadi kan kalau secara konsep moneter itu sebenarnya ada dua kontroversi peranan uang dalam pemikiran ekonomi. Jadi kan B itu tugasnya ngatur uang, ya kan? Dan nanti uang itu nanti bermanfaat atau tidak, itu harus kita lihat dulu dari perspektif pemikiran ekonomi gitu loh. Nanti akhirnya baru ke undang-undang gitu. Oke. Jadi secara sederhana ekonom itu aliran klasik ini sepakat bahwa uang berpengaruh terhadap perekonomian. Itu sudah jelas ya. Anda mahasiswa kalau kirimannya, kalau pandemi ini kan kena PHK, nggak boleh kerja, nggak dapat uang ya. Uang dalam ini pendapatan ya. Akhirnya juga pusing juga ya. Jadi ini kalau dikatakan bahwa uang nggak berpengaruh itu Anda nggak akan sepakat ya. Ya, karena kalau nggak punya uang Anda juga pusing kan, buktinya kan begitu. Nah, cuma ada perbedaan antara dua pemikir ini. Sebenarnya kalau uang itu berpengaruh, itu berpengaruhnya kemana? Ekonomi yang mana gitu loh. Ya. Kaum klasik itu berpendapat itu netral, hanya berpengaruh pada variabel nominal. Ya, variabel nominal itu ya kalau bahasa Koreanya moneter, harga, bunga, nominal itu namanya seperti itu. Nah, tetapi kaum Keynesian, dan seterusnya itu berpikiran beda. Jadi ini sebenarnya implikasinya ke undang-undang. Nanti saya tunjukkan bahwa undang-undang itu sebenarnya konflik teori itu sebenarnya. Cuma karena DPR kan tidak pernah belajar moneter ya tidak ke sana begitu. Tapi ini supaya karena Anda masih kuliah ya akan saya bawa ke sini gitu. Ya. Nah, sekarang gini.
tujuan ekonomi kan kesejahteraan. Nah sekarang masalahnya uang itu ke kesejahteraan itu gimana? Ya, apakah dua pemikir tadi itu memang sepakat bahwa uang itu kesejahteraan. Nanti kita lihat. Ya. Jadi ada pemikir klasik sama Keynesian. Nah, ada tujuan makroekonomi, ya, pendapatan atau GDP, atau inflasi atau harga. Kesempatan kerja itu pengangguran atau kerja itu dari sektor real. Nah, sementara inflasi itu moneter, begitu. Nah, sekarang kalau itu ini seperti apa polanya. Nah, kalau pemikir uang sehingga ada teori inflasi Keynesian segala macam itu. Nah, tetapi kalau itu bentuk inflasi sama harga karena harga inflasi realnya, cek moneternya, cek realnya dari itu bekerja berpenghasilan dan harga murah itu berarti orang akan konsep yang menjamin kebutuhan itu sebenarnya Keynesian bukan karena plastik itu hanya masalah harga begitu ya rapor doa ya masalah harga naik lo nggak mau po ya ini kiriman sudah datang kok nggak masalah ya seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Sejajar untuk mencapai 3 tujuan makro, sementara klasik hanya 1 inflasi saja. Gitu loh. Dan nanti kita bicara itu mau dibawa kemana? Kan gitu pertanyaannya. Ya, oke. Nah, terus kemudian saudara, ini sebelum masuk ke kebijakan moneter atau BI, ini itu ada keuangan dalam arti moneter. Ya, jadi kalau ngomong keuangan itu bisa bermakna macam-macam. Bisa berarti moneter, berarti uang beredar. Ya, lah, karena uang beredar itu ada dicetak BI, disebarkan oleh Bank Umum, sehingga bank itu menjadi lembaga keuangan, begitu ya, yang berkaitan dengan uang. Bank menerima deposito sehingga dikatakan depository institution, kan begitu. Lah kebijakannya moneter dan perbankan tujuannya untuk mengatur keuangan. Tapi ada juga keuangan negara, saudara. Nah ini, ya keuangan negara itu sebenarnya penerimaan dan belanja pemerintah itu APBN. Lah kebijakannya fiskal itu mengatur pajak dan belanja negara, bukan ngatur uang. Nah, saudara, ini harus tahu kalau keuangan negara pajak ya di tingkat pemerintah menaikkan pajak karena belanjanya yang dinaikkan itu tidak ada kaitannya dengan uang beredar menurunkan pajak uang beredar hanya berpindah tangan kalau misalnya saya sekarang punya uang dalam bentuk uang beredar pajak pemerintah uang pendapat saya uang pindah ke pemerintah sehingga tidak ada penontonnya gitu. Itu nanti ya jadi kebijakan namanya kecuali kalau pemerintah pinjam ke BI
Lah BI kan bisanya cuma nyetak uang. Nah, gitulah. Itu berarti ada kebijakan fiskal yang berdampak pada sekaligus moneter. Kemudian yang ketiga, ini biasanya orang minus kaitannya dengan perusahaan korporasi pembiayaan. Ya, nah ini biasanya korporasi ini tidak ada kaitannya dengan uang beredar. Ya, dia mencari pembiayaan dari bank. Bank itu pun juga bukan uangnya sendiri, uangnya masyarakat. Begitu ya. Terus kemudian dia bisa juga mencari pembiayaan dari pasar bursa. Ada saham, ada obligasi. Nah, itu semua nanti kebijakannya kebijakan keuangan untuk mengatur kebijakan keuangan. Jadi nanti ada financial policy, ada monetary policy, ada fiscal policy. Itu nanti sebenarnya kaitannya dengan uang, tapi pengertiannya beda-beda. Nah, biasanya itu sering dicampur adukkan begitu, ya. Nah, terus kemudian berikutnya Saudara, ini. Nah, tujuannya ini kan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kan dihasilkan dari perekonomian. Ya, jadi perekonomian harapannya menciptakan kesejahteraan. Ya, indikatornya 3 tadi. Bekerja, GDP-nya, pendapatannya naik, harga turun, gitu loh. Ya. Makanya kan kalau tujuan makro itu tercapai 3, ya, itu berarti sebenarnya secara makro tercapai kesejahteraan. Ya, jadi kalau misalnya Anda tidak bekerja, berpenghasilan enggak? Ya, ya enggak berpenghasilan, ya. Kecuali kalau Anda jalan-jalan nyadu uang amplop itu isinya 5 miliar, lah itu mungkin Anda ini seperti itu ya, seperti itu ya. Tapi itu kan adanya hanya di sinetron, bukan di dunia nyata. Kan begitu ya. Nah, nanti Saudara, 3 tadi bekerja, berpenghasilan, harga rendah, itu sebenarnya orang nggak jadi miskin. Jadi sebenarnya miskin itu gabungan dari 3 tadi itu. Nggak bekerja, nggak berpenghasilan, harga naik. Nah, itu tambah murah, lawannya nggak mamur orang miskin. Jadi sebenarnya itu nggak hasil dari 3 tadi itu. Nah, itu dihasilkan oleh perekonomian. Nah, perekonomiannya nanti itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu untuk mendorong perekonomian mengenai kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa? Ya 3 tadi itu. Kalau hanya 1, enggak. Ya misalnya bekerja, siang malam kerja, tapi enggak ada hasilnya, enggak ada pendapatannya. Itu namanya kerja sosial. Ya. Atau ikut orang tua kerja, tapi enggak dibayar. Ya seperti itu ya. Makanya ada namanya pekerja tak terbayar. Terus kemudian ada juga kebijakan fiskal, dan nanti lewat APBN. Kemudian ada kebijakan yang lain, perdagangan, industri, ketenaga kerjaan, macam-macam itu. Ya, nah itu ya. Jadi ke sana. Nah kemudian kebijakan moneter itu siapa yang mengendalikan? Itu BI. Ya. Nah kemudian kebijakan fiskal itu Menteri Keuangan. Nah kebijakan ini itu kementerian yang lain. Ya. Nah, kesemuanya itu nanti akan diunir oleh namanya Menko Ekonomi. Jadi sebenarnya kalau melihat konsep ini secara teoritis, Menko itu harus lebih pintar daripada gubernur dan sentral. Harus lebih pintar daripada Menteri Keuangan, namanya Menko. Karena dia mengkoordinasikan kebijakan fiskal moneter. Berarti itu. Kemudian Menko ini pedagang, isi didelok ya hasil tol, tidak pernah mikir ekonomi itu seperti itu loh, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi begini ini, Saudara. Jadi nanti ada kebijakan fiskal moneter seperti ini, ya. Jadi, nah sekarang kita itu nanti kita tempatkan BI itu arahnya kemana? Apakah kesejahteraan masyarakat atau hanya inflasi saja, gitu loh, ya. Itu kan itu masalahnya. Andre, kamu masih ingat nggak kuliah saya? Ya, ya. Insya Allah. Ya, oke. Nah, terus Saudara. Nah, sekarang saya masuk ini. Sudah berapa undang-undang Bank Indonesia sebagai bank sentral?
Ini mahasiswa, Mas Eko, itu kalau mahasiswa tanya nggak ngerti, karena bukunya pakai bahasa Inggris semua. Taunya ekonomi moneternya Amerika Serikat, Eropa. Indonesia nggak tahu. Loh, bukunya Friedman, bukunya siapa itu? Miskin, seperti itu. Akhirnya ya miskin benar teori komunitarnya. Nggak tahu undang-undangnya begitu. Ya. Nah, coba saudara, Orde Lama punya undang-undang B. Punya. Kemudian tugasnya apa? Tugas BI atau mengatur uang untuk kemakmuran dan bangsa. Ya, Nah, ya. Coba nanti dilihat undang-undangnya, ya. Apalagi sekarang cari literatur gampang itu, ya. Itu, ya. Nanti kamu baca, ya. Bahasa tahun 50-an itu kayak apa bahasa Indonesia kalau 50-an. Nah, terus kemudian, ya, ini juga ada revisi-revisi tapi minor revisinya nggak saya katakan. Nah, terus kemudian tahun 68 itu adalah Orde Baru. Jadi Orde Baru itu ya pengalaman Orde Lama yang begitu menyakitkan sehingga yang dirombak dulu adalah 2 undang-undang penanaman modal asing sama undang-undang perbankan sentral ini. Ya. Nah, coba kita lihat tujuan dan tugas BI menurut Undang-Undang tahun 68 ini dipakai Orde Baru ini. Itu apa? Mengatur, menjaga, dan memelihara stabilan rupiah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mendukung kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Jadi kalau begitu, Undang-Undang BI tahun 68 Orde Baru, BI ditempatkan sebagai institusi untuk menciptakan kesejahteraan. Begitu. Ya. Nah, sekarang coba kamu lihat undang-undang yang terbaru ini. Ya. Tahun 99 nomor 23. Ya, oke. Nah, tujuannya apa? Tujuannya coba mencapai dan memelihara kestabilan rupiah saja, nggak ada meningkatkan produksi, meningkatkan kesempatan, nggak ada meningkatkan kemakmuran, enggak. Nah sekarang saudara, rupiah stabil itu indikatornya cuma 2. 1, stabil terhadap harga barang. Ya, ini Mas Listian, Mas Eko ini. Dulu pisang goreng sampai kuliah tahun berapa harganya? Aduh, lupa. Tapi kalau lalapan saya masih ya? 2.500 itu. 2.500. Sekarang boleh pisang goreng 2.500. Nggak boleh. Untuk bungkusnya aja nggak boleh itu. Apalagi isinya. Ya. Berarti kalau gitu apa? Untuk mendapatkan pisang goreng, dulu cukup 2.500, sekarang mungkin harus 5.000. Seperti itu. Jadi kalau gitu uang itu merosot. Artinya apa? Berarti uang itu tergerus karena inflasi. Itu pertama. Yang kedua, stabilitas rupiah itu dibandingkan dengan mata uang asing. Oleh karena itu, saudara, bahasa Undang-Undang Bank Sentral tahun 99 itu sebenarnya tujuan BI itu adalah hanya 2. Ya, menjaga stabilitas rupiah dalam arti kurs atau menjaga rupiah dalam arti kaitannya dengan daya beli barang, namanya inflasi. Nah, secara teori celakanya 2 itu tidak bisa digabung. Kalau pilih kurs berarti inflasi dibiarkan, tapi kalau milih inflasi kurs dibiarkan. Nah, yang dipilih adalah inflasi, kursnya dibiarkan.
sehingga kursnya kurs mengambang terkendali. Nah, oleh karena itu sering sekali undang-undang ini kemudian secara teori melahirkan apa yang disebut dengan inflation targeting framework. Jadi fokusnya hanya inflasi. Saudara, ya. Jadi saudara, dua rezim pemerintahan sebelumnya adalah Keynesian. BI itu diarahkan untuk mencapai kemakmuran. Lah, orang ekonomi ngerti kemakmuran itu tadi 3 indikatornya. Tapi kalau undang-undang yang baru itu adalah lebih mengarah pada satu dimensi kesejahteraan, yaitu inflasi. Kalau ditanya gimana tanggung jawab BI tentang pertumbuhan, loh itu bukan tugas saya. Undang-undangnya nggak mengamanatkan itu kok. Ya, kesempatan kerja, loh itu urusan Anda. Begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya sampai nanti kuliah lulus nggak dapat pekerjaan, nggak bisa protes ke BI. Begitu ya. Ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini dari sisi tujuan BI-nya undang-undangnya ya, harus diingat ini. Berikutnya adalah ini nanti implikasinya ini juga kepimpinan Bank Indonesia. Coba kita lihat. Undang-Undang nomor 11 tahun 53, nanti kamu baca ya. Ini saya. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Jadi BI itu dipimpin oleh 3. Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasihat. Ya. Nah sekarang Dewan Moneter itu terdiri dari apa? Dewan Moneter itu terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, dan Gubernur Bank Indonesia. Tapi ketuanya bukan Bank Indonesia, tapi ketuanya adalah Menteri Keuangan. Loh, itu undang-undang tahun 53, Rek. Begitu, ya. Nah, ya oke. Ya. Terus tugas Dewan Moneter apa? Ya. Ya, jadi Dewan Moneter tadi Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian, yang jelas ya Menko masuk, ya. Kemudian Gubernur Bank Sentral Indonesia atau BI, tapi nanti ketuanya bukan BI. Padahal ini yang diurusi Bank Indonesia, ketuanya adalah Menteri Keuangan. Tahun 53. Nah, tugasnya Dewan Moneter apa? Menetapkan kebijakan moneter umum di Bank Indonesia. Jadi yang membuat kebijakan moneter Bank Indonesia itu bukan Dewan Gubernur, tapi yang menjawab adalah Dewan Moneter. Ketuanya adalah Menteri Keuangan. Terus kemudian memberi petunjuk kepada direksi, maksudnya direksi Bank Sentral, tentang kebijakan Indonesia. Nah, begitu. Ya. Nah, terus direksi itu siapa? Direksi itu terdiri dari gubernur dan sekurang-kurangnya 2 orang direktur. Nah, tugasnya direksi apa? Tugasnya direksi menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter. Artinya apa? Jadi kalau gitu direksi gubernur Bank Sentral itu hanya pelaksana, Rek. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Dengan kata lain, saudara, BI itu tidak punya kekuasaan. BI secara kelembagaan di bawah pemerintah dan menjalankan visi pemerintah. Begitu, ya. Karena tugasnya gubernur Bank Sentral adalah melaksanakan kebijakan moneter yang dirumuskan oleh Dewan Moneter. Dewan Moneternya terdiri dari Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian. Begitu. Ya. Oke. Terus kemudian sekarang kita pindah ke tahun 68, Rek. Tahun yang 53, ya. Oke. Nah, ini BI menjalankan tugas pokoknya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang dibantu oleh Dewan Moneter. Jadi ini beda undang-undang loh ya, beda rezim loh ya. Jadi BI itu menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lah pemerintah itu dibantu Dewan Moneter. Jadi kalau gitu BI memang di bawah pemerintah. Ya, ya. Makanya tidak boleh macam-macam sama pemerintah, pecat nanti kan seperti itu kan ya. Nah, ya. Oke. Terus kemudian tugas Dewan Moneter apa? Tugas Dewan Moneter membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter. Ya, tugas Dewan Moneter membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter, memimpin dan mengkoordinasikan kebijakan moneter yang telah ditetapkan.
Jadi memimpin kebijakan moneter di bank sentral, sekaligus mengkoordinasikan kebijakan moneter dengan kebijakan yang lain. Gitu loh. Kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan ini segala macam. Karena apa? Ya karena arahnya memang kesejahteraan tadi itu. Begitu. Ya. Nah, terus kemudian susunan Dewan Moneter ya terdiri dari menteri-menteri yang membidangi keuangan, perekonomian, dan gubernur Bank Indonesia. Ya sama dengan yang cuma bahasanya agak beda. Dewan Moneter dikelola oleh Menteri Keuangan. Sama, orde baru sama orde lama. Begitu ya. Nah, terus kemudian Bank Indonesia dipimpin oleh direksi yang terdiri dari gubernur dan sekurang-kurangnya dibantu oleh 5 deputi gubernur atau apa ini, saya kok enggak kelihatan ini. Oke ya. Oke. Nah, tugas direksi melaksanakan segala pekerjaan Bank Sentral, melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Dewan Moneter, melaksanakan kebijakan pengurusan bank. Jadi saudara, selama Orde Baru, Orde Lama, Bank Sentral di bawah kendali pemerintah, ya, ketuanya bukan direktur BI, tetapi ketuanya adalah Menteri Keuangan. Ya. Nah, ya, seperti itu. Nah, oke, saudara. Nah, sekarang 2399 yang baru itu. Ya. Coba ini, ada salah satu pasal ini. Pihak lain selain Bank Sentral dilarang mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Dan BI wajib menolak atau mengabaikan campur tangan dari pihak lain. Ini siapa saja, menteri, presiden, tidak boleh. Jadi saudara, loncatannya luar biasa. Perubahan paradigma teori. Dan perubahan paradigma BI. BI hanya fokus kepada inflasi atau stabilitas moneter, tetapi dengan ini independensi yang luar biasa. Pemerintah, presiden tidak bisa. Ya, waktu saya kuliah dulu kan Gus Dur itu kan orang presiden aneh itu kan, suka. Itu memecat BI tidak bisa, Sandi Sabirin tidak bisa, tapi memecat Wiranto bisa. Begitu, ya. Jadi tidak bisa waktu itu, ya. Oke. Terus pimpinan BI Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, bukan Dewan Moneter. Ya, oke. Dewan Gubernur terdiri dari siapa? Gubernur, seorang deputi gubernur senior, dan deputi dan gubernur. Jadi tidak ada secara kepemimpinan, tidak ada. Menteri Keuangan tidak masuk sama sekali, ya, karena sudah tadi yang di atas tadi, ya. Nah, sekarang hubungannya dengan pemerintah apa? Gimana? Kalau yang dua rezim sebelumnya kan hubungan dengan pemerintah, dia malah bawahnya pemerintah, bisa diperintah oleh pemerintah, ya. Jadi BI punya direktur, tapi kebijakannya ditentukan oleh pemerintah, bukan oleh BI, seperti itu, ya. Nah, oke. Nah, sekarang hubungannya dengan pemerintah. Ini di undang-undang. Bank bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Itu sejak dulu sampai sekarang ya ini tugas. Cuma saya kemarin dan tidak saya masukkan, ya. Oke. Pemerintah wajib, coba kamu lihat. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet. Ya. Wajib. Jadi yang wajib bukan BI-nya, pemerintahnya wajib ke BI. Nah, coba bayangin itu, ya. Nah ini ya, makanya BI jadi Tuhan sekarang. Keuangan yang maha kuasa itu, ya. Seperti itu, ya. Ini pasal 5 ayat 1. Ya. Kemudian dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi ke Bank Indonesia. Coba bayangin, ya. Jadi pemerintah mau menerbitkan surat utang itu harus konsultasi ke BI. Pemerintah loh, Rek. Ya, pemerintah. Jadi betapa kuatnya BI, betapa independennya BI menurut undang-undang ini, saudara. Ya, sudah begitu independen, hanya satu tujuannya menstabilitas rupiah. Dan itu pun awal sampai sekarang
Ya sekarang agak berhasil. Dulu kan sekarang targetnya kan tidak pernah terpenuhi itu berpuluh-puluh tahun. Ya. Oke. Nah terus kemudian ada revisi. Ini waktu zamannya Rizal Ramli jadi Menteri Keuangan itu ngamuk dia. Ya, itu kan menterinya Gus Dur mau mecat Syahrul Sabirin segala macam sampai ngomong negara dalam negara. Itu kalau kamu anak-anak yang Malaysia belum tahu itu ya. Dulu itu Rizal Ramli ngamuk itu negara dalam negara itu. Presiden tidak bisa nyentuh bank sentral. Coba bayangin. Apalagi Menteri Keuangan tidak bisa. Sudah undang-undangnya pihak lain tidak boleh ikut campur. Ya, wajib menolak. Ya, bayangin. Ya, malah pemerintah yang harus konsultasi ke BI kan waktu coba. Nah ini agak dirubah sedikit ya. Jadi pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99 itu yang dulunya berbunyi tujuan BI adalah mencapai memelihara stabilitas rupiah, ditambah satu pasal yang berbunyi untuk mencapai tujuan itu, ini bahasanya saya rubah ya. BI melaksanakan kebijakan moneter serta berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Nah ini supaya mengadopsi ini pemerintah. Tapi sebenarnya misalnya BI nolak nggak masalah sebenarnya, ya kan? Wajib dipertimbangkan, ya tak dipertimbangkan. Kok nggak saya pakai kan nggak masalah, kan beda itu. Ya usulan saya pertimbangkan. Loh kok nggak dipakai? Loh kan sudah saya pertimbangkan. Ternyata nggak cocok. Ya nggak salah kan? Ya seperti itu. Nah sekarang saudara. Isunya apa sih sekarang? Ya, isunya itu tadi menghapus pasal 9 dan diganti dengan pasal 9A. Ini saya mohon maaf mungkin Mas Eko punya draft rancangan undang-undang, saya nggak ngerti itu. Ya saya belum dapat itu. Ya, kalau tolong nanti apa ini benar saya hanya ambil dari koran-koran aja. Ya, jadi pasal 9 itu bunyinya tadi itu BI tidak boleh dicampuri dan wajib menolak untuk dicampuri. Itu pasal 19, pasal 9 itu. Nah, maunya katanya itu dihilangkan, diganti dengan pasal A yang di situ ada Dewan Kebijakan Ekonomi Makro. Sebenarnya ini beda nama tok, ya. Dewan Kebijakan Makro bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan moneter. Itu orde baru sudah. Ya kan? Dewan Moneter ada 5 anggota, Menteri Keuangan 1 orang menteri yang di bidang ekonomi, Gubernur BI, Gubernur senior dan sama. Sekarang tambah OJK aja, ya kan? Coba, ini kelihatan ini. Berikutnya kelihatan enggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Oke, ini tapi ini saya nggak tahu loh ya isunya apa ini atau tidak ya. Ya, tapi kalau yang sebelumnya insya Allah itu benar karena saya mengambil dari referensi. Kalau ini kan dari yang ini ya. Coba, ini kan saya ambil ini tadi ini ya. BI adalah lembaga negara yang independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur undang-undang lain. Ini kecuali ini terus. Tujuan BI bukan hanya melihara rupiah, tapi meningkatkan pertumbuhan dan lapangan kerja. Ini balik ke orde baru. Ya. Penetapan kebijakan moneter dilakukan oleh Dewan Moneter. Orde lama itu. Dewan Moneter akan ini. Ya, ini orde baru, orde lama. Ya, Dewan Moneter terdiri dari 5 anggota. Menteri Keuangan. Iya, sama. Ya. Dewan Moneter dipilih Menteri Keuangan. Iya. Nah kalau ini benar, BI kehilangan independensinya. Harus dirubah itu undang-undangnya. Makanya BI sudah menikmati kebebasan, gajinya tinggi, tugasnya satu, ya kan? Tidak oleh pemerintah ikut campur, pemerintah malah konsultasi. Apa enggak enak jadi raja itu? Ya kan? Hanya diawasi oleh DPR lewat BSBI, di mana Pak Erani, Pak Chandra, sekarang Pak Kusaini jadi itu. Yang awasi DPR. Ya, jadi Pak Kusaini, Pak Chandra, Pak Erani itu sebenarnya suruhannya DPR. Cuma lucunya orang DPR ngawasi BI, tapi kantornya di BI yang bayari BI, coba bayangin. ya. Jadi mestinya itu DPR, tetapi kantornya di BI yang bayari bukan DPR, yang bayari BI, coba. Ya. Kira-kira kalau sampean marah pada yang biayain kritik itu sampean tego lah wong Indonesia.
dicopot bayarmu rek. Ya, gak diwe tunjangan awak, gak diwe fasilitas kok. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian ini tugas pengawasan dikembalikan ke BI. Saya nggak tahu ini benar atau salah. Yang jelas setelah diserahkan ke OJK kelihatannya tidak sebagus kalau BI. Ya memang OJK itu kan baru berdiri, ya kan? Langsung diserahi tugas yang hebat seperti itu, ya kan? Nah ini dikembalikan lagi ya. Menteri bilang Menteri Keuangan memiliki bicara pada oke. Jadi saudara, yang ingin saya katakan Mas Andre, ya, yang apa namanya, yang kalau ini benar ya, saya nggak tahu nih. Kalau ini benar, sebenarnya DPR itu hanya nyomot orde baru sama orde lama. Jadi pinter sampean aja nih. Ya, ya. Dah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Munawar atas pemaparan materi yang cukup menarik. Dan langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Eko Yulistianto yang gimana kalau ya. Kalau ya. mau search gimana ini? Di N ya. Apa? Oke. Search ini ya. Apa ini? Ya. Mana ini? Bagaimana, Prof? Enggak, ini saya mau menarik ini loh. Tak tutup wis. Baik, saya lanjut ke pemateri selanjutnya ya, Prof. Gigi, monggo. Oke, baik, langsung saja ke pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Eko Listianto. Saya persilahkan waktunya, Bapak. Oke, terima kasih Mas Andre. Sama-sama. Ya, saya coba share screen ya. Ya, silahkan operator. Ini benar. Baik, sudah terlihat Bapak? Kelihatan ya. Oke deh. Oke. Ya. Coba ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semuanya. Selamat malam dosen saya, Prof. Munawar. Alhamdulillah malam ini bisa sharing ya, bisa kuliah sama Prof. Munawar. Jadi teringat dulu. Saya udah lama, jadi udah 15 tahun lebih ya kuliah dengan Prof. Munawar dulu ya, mahasiswanya. Saya angkatan 2002 di Brawijaya. Nah ini mungkin sifatnya menambahkan saja gitu. Jadi apa-apa sebenarnya tadi sudah komprehensif sekali yang diterangkan oleh Prof. Munawar ya, dari mulai teorinya seperti apa dan kemudian yang terkini ya, kira-kira nanti arah perubahannya kemana begitu. Nah, saya ya alhamdulillah ada itu draft terakhir ya, yang untuk RUU BI dari Balek itu kemarin saya dapat gitu. Memang baru kemarin dibahasnya yang berubah, jadi tadi ada Dewan Kebijakan Makroekonomi ya, ekonomi makro itu baru kemarin dirubah, tadinya namanya masih Dewan Moneter. Nah nanti saya coba sampaikan gitu beberapa aspek yang mau dilihat. Nah sebelumnya itu di TOR itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya tentang seperti apa sih sebenarnya kinerja Bank Sentral sejak dia mendapatkan mandat menjaga nilai rupiah dan juga independen begitu. Nah ini saya langsung tunjukkan, tapi ini kayaknya agak pecah ya ini ya gambarnya ya. Tapi perkiraannya gini, nanti kalau dilihat di slide yang versi PDF sebetulnya nggak pecah ya, tapi nggak masalah. Nah ini gambarannya, benar yang dikatakan Prof. Munawar tadi, ketika dikasih amanah independen, terus kemudian tujuannya cuma satu sebetulnya, menjaga nilai rupiah ya di tujuan Bank Indonesia itu, pilihannya kan akhirnya inflasi atau nilai tukar. Dan kalau dilihat dari sini, walaupun nggak begitu jelas ya ini karena pakai PowerPoint, sebetulnya versi PDF-nya lebih jelas. Nah, kelihatan sebetulnya nilai tukar rupiah kecenderungannya melemah begitu ya sejak 98 katakanlah, atau kalau ditarik dari 99 juga sama ya ceritanya, melemah begitu, walaupun memang tingkat fluktuasinya itu relatif lebih kecil ya untuk akhir-akhir ini, tapi ya tetap aja melemah gitu. Nah kalau di indef biasanya kita juga
plotting dengan kira-kira karena agak pendekatan ekonomi politik begitu dengan masa periode kepemimpinan ya. Jadi ini saya dapat dari Pak Mudrajat Kuncoro ya. Jadi ternyata memang di era Jokowi ini ya terlihat depresiasi nilai tukar itu ya mencapai 20% gitu. Jadi lebih terdepresiasi atau nilai rupiah itu lebih melemah ya dibandingkan dengan era-era sebelum Jokowi begitu. Jadi kalau Pak SBY Budiono itu periode pertama hanya sekitar 3% ya, terus kemudian periode SBJK terus kemudian SBY Budiono 6% begitu. Zamannya Bu Mega justru malah menguat waktu itu nilai tukar rupiah ya. Itu kaitannya tadi dengan setelah itu sebelumnya ada Pak Gus Dur ya. Gus Dur itu nilai tukar rupiah melemah banget gitu ya, jadi 57%. Habibie sebetulnya melemah juga sebetulnya karena dibandingin dengan situasi awal-awal begitu ya, jadi 38,12%. Jadi tapi secara umum gambarannya ya sejak independen meskipun nilai tukar melemah karena memang pilihannya adalah inflation targeting gitu ya, tadi sudah disampaikan, sehingga yang terjadi memang sedikit melemah gitu. Ada tren melemah itu karena memang dilepas ke pasar nilai tukarnya. Nah, terus kemudian bagaimana dengan inflasinya? Nah, kalau kita lihat sebenarnya memang benar inflasinya relatif terjaga walaupun kalau kita misalkan ini saya kasih grafiknya itu dikaitkan dengan target ya, target BI gitu ya, yang ada band-nya itu biasanya plus minus 1 gitu. Banyak yang meleset sebetulnya. Jadi sering meleset itu. Kalau misalkan ini batas atas, batas bawahnya dikasih banyak yang meleset. Tetapi kalau hanya inflasinya saja yang kita hitung ya, kita lihat itu sebetulnya memang relatif dibandingkan awal-awal periode independensi dengan periode sekarang ya memang lebih stabil begitu secara keseluruhan ya. Nah, ini saya coba bagi lagi gitu. Kalau misalkan periode kepemerintahan ya tadi Pak Jokowi adalah yang paling nilai tukarnya itu periodenya paling melemah. Ya. Terus kemudian cuma inflasinya juga yang paling rendah di eranya Jokowi sebetulnya. Terlepas kalau yang terakhir-terakhir ini kan ada persoalan daya beli, tapi periode sebelumnya juga ternyata di era Jokowi memang relatif lebih rendah ya dibanding era SBY. Ya ada beberapa penjelasan, diantaranya awal-awal SBY itu naikin BBM di atas 100%. Nah, terus kemudian ya terlihat tuh inflasinya sampai 9% ya, hampir double digit. Nah, ini gambarannya begitu. Jadi ini menjawab TOR yang pertama itu ya, gimana sih sebenarnya kinerjanya dari nilai tukar dan inflasi atau kinerja Bank Indonesia setelah independen ya relatif kalau menurut saya secara makro relatif ya stabil sebetulnya begitu. Makanya pertumbuhan kita sebetulnya dalam era reformasi itu cenderungnya positif terus ya, walaupun juga banyak apa istilahnya ya inoptimalisasi dalam berbagai aspek itu, tapi setidaknya ya cukup membantu lah gitu. Jadi stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh ini cukup membantu untuk menciptakan growth begitu. Nah, isu terkininya itu apa sebetulnya? Nah, ini yang mungkin di awal-awal waktu isu ini menggulir ya itu ada agak confused gitu ya. Orang-orang mungkin bingung antara Perpu reformasi sistem jasa keuangan dengan RUU Bank Indonesia gitu karena dua-duanya diwacanakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia hampir bersamaan. Yang satu pada saat Bu Sri Mulyani press conference tentang apa begitu ya, terus tentang APBN, terus kemudian dia nyinggung tentang bahwa sedang menyiapkan sebuah kajian ya yang intinya adalah untuk penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan begitu. Nah, di sisi lain di DPR, nah ini ceritanya sebetulnya RUU Bank Indonesia itu tidak didahulukan. Tadinya itu di prolegnasnya itu adalah RUU tentang OJK ya, perubahan undang-undang OJK, tapi karena kemudian DPR melihat itu mendesak untuk dilakukan perubahan gitu. Nah, kemudian masuklah tadi gitu ya beberapa ide-ide yang sebetulnya hanya kembali ke orde lama atau orde baru tadi begitu. Nah, yang sudah ada draftnya yang lebih banyak bisa diakses oleh publik itu sebetulnya yang dari DPR karena begitu rapat ini sebenarnya draftnya itu masih di balik ya badan legislasi, jadi mungkin masih sangat cair, sangat mungkin akan
mengalami beberapa penyempurnaan, tapi setidaknya tadi udah ada gambaran dan benar Prof itu tadi memang yang didapat teman-teman di media massa ya dan di apa istilahnya dipersingkat gitu ya di elemen-elemen yang dirubah begitu. Ada beberapa elemen lain yang tidak disampaikan di situ sebetulnya di dalam ini ya di dalam media ya. Saya tadi juga mengutipnya dari media gitu. Nah, salah satu elemen yang ada di situ juga sebetulnya gini, Undang-Undang Bank Indonesia yang terbaru ini kan pemerintah atau presiden itu nggak bisa memecat gubernur ya, gubernur Bank Indonesia gitu ya, atau dewan gubernur gitu. Nah, yang bisa adalah mereka sendiri gitu. Jadi melalui rapat luar biasa lah katakanlah begitu, atau meninggal atau berhalangan tetap dan lain-lain. Nah, atau korupsi, nah itu bisa. Nah, cuma di dalam draft RUU Bank Indonesia yang terbaru ini juga ada pasal-pasal bagian akhir itu ada klausul ketika ini nanti ditetapkan begitu, maka secara otomatis ya Gubernur Bank Indonesia diberhentikan begitu dan kemudian ditunjuk Dewan Pelaksana begitu untuk nanti melakukan pemilihan begitu. Itu mungkin sisi yang ada gitu ya, mungkin tapi belum disampaikan sepertinya di koran-koran ya, karena mungkin sifatnya masih cair draft itu begitu. Nah, ini mungkin, kalau menurut saya, kenapa kemudian ini jadi polemik yang mungkin teman-teman juga banyak baca ya, istilahnya ini menggoncang sektor keuangan lah setidaknya untuk isu-isu ini, karena posisi saat ini itu kan hampir ya DPR itu kan sebetulnya nggak punya istilahnya apa ya, bahasa kalau di bahasa aktif itu dimandulkan begitu. Jadi hak budgetingnya sudah nggak ada sekarang ya sampai 2023 lewat Undang-Undang Nomor 2 yang kemarin Perpu yang Nomor 1 itu terus jadi undang-undang itu kan sebetulnya hak budgetingnya sudah nggak punya fungsi. Terus kemudian yang kedua oposisinya juga rendah ya, hanya sekitar 20% kan. Hampir semua partai juga partai koalisi. Artinya kalau kemudian draft itu ya katakanlah nanti misalkan tidak banyak mendapat masukan publik atau katakanlah relatif itu nanti ya langsung dibahas di DPR, sepertinya nyaris nggak ada halangan untuk tidak disahkan begitu. Terlepas bahwa sebetulnya banyak sekali hal-hal yang mungkin akan berpotensi mengguncang perekonomian. Gitu. Tapi ya karena nggak ada check and balances kan, jadi apapun yang dibikin oleh pemerintah ataupun DPR-nya sendiri ya hampir pasti goal begitu. Nah, itu yang mungkin kemudian kalau saya lihat dari respon pasarnya itu ya di pasar keuangan dan lain-lain itu langsung, jadi nggak perlu nunggu itu diketok palu lah katakanlah gitu di paripurna, ya udah mereka langsung bereaksi karena ininya aspek bahwa nggak mungkin lah bisa ditolak begitu. Nah, ini mungkin catatan pertamanya gitu. Nah, yang kedua yang draftnya juga mungkin masih simpang siur dan memang belum ada begitu ya, mungkin belum banyak di-share ke publik ya. Saya juga belum dapat itu tentang pemerintah nggak menyebutnya Perpu, tapi istilahnya penguatan kerangka kerja stabilitas sistem keuangan. Cuma kalau bagi saya kemungkinan ya masuknya cuma lewat Perpu gitu ya. Cuma Perpu itu biasanya kegentingan yang memaksa. Ya, mungkin ini dibalik ya, memaksa kegentingan gitu karena sifatnya adalah sebetulnya apa yang dipaksa untuk sekarang ini gitu loh. Karena di sektor keuangan situasinya berbeda, mungkin mengantisipasi ke depan, tapi belum tentu mengantisipasi bisa jadi lebih baik, bisa saja jadi lebih buruk kalau kemudian kita nggak hati-hati dalam mengantisipasinya. Gitu. Nah ini sudah kemarin sudah ada preskon sekali dari Menteri Keuangan, cuma masih terlalu abstrak ya isinya ya, cuma bercerita tentang beberapa poin. Nanti saya share poin-poinnya ini. Usulan penguatan dalam tubuh KSSK ya. KSSK itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Itu ada Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK dan LPS. Ya, ini konteksnya adalah untuk katakanlah menjaga stabilitas sistem keuangan, mengantisipasi kalau terjadi krisis harus ngapain begitu. Dan di situ poin-poin yang disampaikan dalam press conference pun terlalu masih abstrak begitu, hanya sekedar penguatan basis data dan informasi, terus kemudian pemeriksaan dan evaluasi bersama, terus beberapa instrumen baru yang mungkin mau digunakan begitu, termasuk juga kemudahan untuk memberikan fasilitas ini ya, bantuan likuiditas kepada bank yang bermasalah begitu. Terus kemudian juga
peran LPS gitu ya. Kan selama ini LPS itu istilahnya cuma juru bayar begitu dalam konteks FKSSK ini atau KSSK ini. Jadi bank kalau udah nggak bisa di ini ya tinggal LPS misalkan mau di bailout ya tinggal LPS bayar begitu. Padahal mungkin karena namanya lembaga asuransi, kalau teman-teman mungkin suatu saat nanti kerja terus ikut asuransi, itu asuransi juga ingin lihat gitu track record kesehatan kita itu kayak apa begitu. Bahkan mungkin sekarang sudah mulai digital ya. Jadi kayak misalkan ada asuransi itu yang menggunakan basis kalau misalkan saya gitu ya. Kalau saya itu walaupun di tol, di situasinya lengang, kecepatan mobil saya itu di bawah 90 km per jam. Nah itu saya dapat insentif 10% dari katakanlah preminya bisa dikurangi begitu. Karena lebih tidak beresiko dibandingkan saya melanggar batas kecepatan. Nah, itu kan dari Google Map atau Waze itu kan bisa kelihatan itu kecepatan kita ketika sedang berkendara berapa gitu. Itu salah satu yang dikembangkan. Nah, LPS itu gambarannya mau ke situ. Jadi kalau ada bank sudah ada indikasi nggak sehat, jangan hanya OJK dong. Gitu. Saya juga pengen lihat begitu. Sehingga nanti ketika disuruh menyelamatkan, dia sudah dapat informasi yang sama seperti Bank Indonesia dan OJK. Maunya begitu ya. Mungkin beberapa poin itu memang perlu begitu ya karena skopnya memang terbatas saat ini kemampuan LPS untuk bisa melihat. Jadi istilahnya bukan tempat sampah saja begitu. Gambarannya kayak gitu. Cuma detailnya saya belum dapat. Jadi belum ketahuan sebetulnya seperti apa kerangka dari stabilitas sistem keuangan ini yang kemungkinan juga akan masuknya lewat Perpu begitu. Nah ini sengaja saya bikin Kementerian Keuangan agak enggak jadi satu dengan ini. Maksudnya begini. Jadi yang berhak mengusulkan undang-undang itu cuma 2 ya, bisa dari pemerintah dan dari DPR. Nah, kalau Bank Indonesia, OJK, LPS itu hanya pelaksana sebetulnya. Makanya dalam konteks ini ya mereka pun nggak dimintai pendapat ya nggak masalah begitu dalam konteks politik ya, karena ya seperti draft tadi usulan dari DPR tadi sebetulnya juga sangat ini ya sangat. Saya yakin juga belum meminta pertimbangan dari Bank Indonesia ataupun lembaga yang lain begitu. Sehingga konteksnya kelihatan sekali bahwa akan kembali ke era Orde Lama atau Orde Baru atau kombinasi dari keduanya. Nah, ya ini gambarannya saya juga dapat dari tadi ada ya salah satu koran nasional Investor Daily ini merangkumkan gitu. Saya punya versi yang lengkap ya. Mungkin nanti saya bisa share ke Prof Munawar. Nah, beberapa hal yang mau dihapus, tadi sudah disampaikan semuanya oleh Prof Munawar ya kaitannya, jadi saya nggak perlu mengulang begitu, tetapi memang singkatnya gitu, kalau saya rangkum ya, salah satu yang paling penting adalah secara esensi sebetulnya kalau ini memang benar-benar terjadi perubahan undang-undang semacam ini di undang-undang BI semacam ini, maka independensi itu memang udah nggak ada esensinya ya, walaupun di headline koran itu Presiden menjamin independensi Bank Sentral. Iya, kata-kata independensi itu nggak bisa hilang. Kenapa nggak bisa hilang? Karena dilekatkan di ada undang-undang yang lebih tinggi dari Undang-Undang Bank Indonesia, namanya Undang-Undang Dasar 45 Amandemen keempat, pasal 23D. Di situ memang disebutkan gitu ya bahwa negara harus memiliki sebuah bank sentral ya, Bank Sentral Indonesia gitu yang transparan, akuntabel, independen gitu. Terus pasal keduanya itu apa istilahnya bentuk dari independensinya memang diatur undang-undang begitu ya. Salah satunya ya nanti di Undang-Undang Bank Indonesia ini begitu. Nah itu yang apa kemudian ya benar gitu. Secara politik ngomong begitu benar gitu. Independensinya nggak hilang, tapi secara esensi ya sebetulnya hilang. Wong di draft ini saja kelihatan di sini itu diatur Dewan Moneter atau katakanlah Dewan Kebijakan Ekonomi Makro tadi ya, itu bersidang minimal 2 kali dalam sebulan kalau nggak salah baca begitu. Sementara Dewan Gubernurnya sendiri ya itu minimal cuma sekali, begitu. Jadi lebih banyak memang Dewan Kebijakannya gitu. Ya, isinya juga sebagian dari sisi fiskal sebetulnya Kementerian Keuangan, terus kemudian Bappenas tadi ya, terus kemudian Gubernur Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior, dan kemudian OJK. Oh ya, di Undang-Undang Revisi Undang-Undang Bank Indonesia ini juga menghilangkan tugas OJK yang untuk pengawasan perbankan, itu juga dihilangkan. Jadi dikembalikan lagi ke Bank Indonesia.
Seperti itu gambarannya. Ya, ini mungkin juga salah satu yang istilahnya poin yang mungkin ya perlu kita kaji gitu, karena ke depan ya saya juga nulis di kemarin pernah nulis di Kompas juga, itu kaitannya dengan semakin terinterelasinya antara sektor keuangan ya, baik bank maupun non bank itu. Kalau kemudian nanti pengawasannya dipisah gitu, OJK hanya mengawasi yang non bank, ya itu mungkin akan timbul persoalan juga nanti ke depan begitu. Nah, yang lainnya ada kaitannya apalagi. Oke, beberapa sih ini tadi sebagian ini sudah dibahas ya. BSBI juga sudah dibahas ya, BSBI akan dihapus begitu. Nah, yang menarik mungkin teman-teman karena aspeknya teori, saya masukin sedikit teorinya adalah gini, dalam naskah akademiknya itu salah satu yang diangkat oleh Balek ya, Badan Legislasi di DPR itu adalah mengangkat jurnal dari namanya Garlegi ya, 2019. Saya langsung baca jurnalnya, ternyata sebenarnya isinya itu gini, memang ada keterkaitan antara independensi dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, si peneliti ini bilang begini, sebetulnya di jurnal yang benar ya, jurnal yang benar itu begini, ketika negara Anda semakin maju, terus kemudian pendapatan per kapita masyarakat Anda itu sudah secara PPP ya, GDP per kapita PPP-nya itu, purchasing power parity-nya itu sudah di atas 23.000 US dollar, maka sebetulnya memang bank sentral itu nggak perlu independen, dia bilang gitu. Dan ini beberapa prakteknya juga ada negara-negara maju yang nggak independen, tapi harus kaya dulu gitu. Nah, terus poin keduanya nah itu bilang gini, kalau negara Anda belum maju, berkembang, atau bahkan miskin, harus independen gitu. Kenapa? Karena untuk mengendalikan quote and quote syahwat politik ya, syahwat fiskalnya itu untuk selalu ngegas begitu. Kalau kebanyakan nyetak uang ya tadi, karena kebijakan moneter itu punya implikasi menambah jumlah uang yang beredar. Nah, itu bisa kayak negara-negara yang ya sekarang kalau beli jeruk satu bungkus perlu uang 1 gerobak gitu ya, di Zimbabwe atau negara-negara Afrika itu gitu. Nah, posisi kita berapa sekarang ini? Indonesia itu kemarin saya cek di data itu di IMF itu baru sekitar 12.300. Jadi masih separuh dari threshold yang dimaui dari jurnal itu. Tetapi kemudian itu di-quote di naskah akademik terus dibilang tidak ada threshold itu gitu loh. Jadi saya juga ini sih ya maksud saya ini ya karena politik tadi, atau mungkin karena DPR jadi nggak baca total, jadi langsung dibaca kesimpulan atau dibaca satu sisi, yang sisi lain nggak usah disampaikan gitu. Ya, tapi nanti menarik gitu untuk kita lihat ya betapa kemudian ya dalam aspek politik ya jurnal pun bisa dibaca separuh-separuh begitu, teori bisa dipakai separuh-separuh ya, kayak gini ya. Jadi memang politik ya dalam konteks ini ya istilahnya ya penting gitu ya, karena mampu merubah sebuah istilahnya teknokrat itu mau sepintar apapun kalau politiknya berbeda gitu itu bisa beda gitu dan bisa kacau memang. Nah, ini gambarannya. Terus mungkin beberapa ini lagi ya. Nah, apa sih yang dikhawatirkan? Nah, saya itu mengkhawatirkan begini. Kalau kemudian secara esensi sudah nggak independen lagi, itu mau dicoba gitu ya. Karena begitu itu diketok, maka dugaan saya mungkin goncangan akan terjadi di sektor keuangan, ya mungkin rupiah, ya saham dan lain-lain. Ya. Bukan karena PSBB jilid 2 ya, tapi karena memang gambarannya gini. Ini akan menyebabkan ketidakpastian itu jelas. Pemegang sun kita sebagian besar itu adalah asing, itu cukup besar ya. Sekarang posisinya itu hampir 30%. Ya. Kemarin sebelum pandemi itu sampai hampir 40% sebetulnya. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka melepas ya, karena pandemi kemarin kan kemudian banyak yang lepas juga gitu. Itu bank sentral harus melakukan operasi moneter dan ujung-ujungnya ya nanti bisa ya fluktuatif lah gitu di pasar keuangan gitu. Nah, saya ingin bilang begini, sebetulnya upaya pemerintah ya dengan segala macam kekuatan politiknya tadi, kekuasaan tadi, itu kan karena mengalami kebuntuan dalam konteks anggaran fiskal. Ini mau cari dari mana lagi nih gitu kan. Di satu sisi mereka membangga-banggakan bahwa jualan samurai pun laku, jualan global pun laku begitu. Ya jadinya kayak gini ya, artinya asing meningkat. Nah, maksud saya gini, kalau kemudian upaya itu dilakukan dan kemudian banyak asing yang akan lari,
ya chaos juga gitu. Artinya belum tentu nanti ketika jualan surat utang lagi itu laku lagi, lawang bank sentralnya udah nggak independen begitu. Itu salah satu mungkin kekhawatiran investor yang terbesar ya saat ini gitu. Karena kalau dibantah dari sisi inflasi mungkin ada penjelasan lain gitu kan, sekarang inflasinya sangat rendah. Mungkin tidak langsung akan nyampe ratusan persen begitu. Tapi kalau kekhawatiran investor karena kita pakai rezim devisa bebas, terus kemudian juga porsi asing itu besar dalam memegang surat utang, mereka suatu saat bisa keluar mendadak begitu dan kelihatan sudah walaupun belum dirubah undang-undangnya sudah kelihatan begitu, apalagi kalau misalkan dirubah. Nah, ini mungkin kekhawatiran yang saya inikan ya. Sebagai penutup begini, kasus COVID kita itu luar biasa sebetulnya. Indonesia, negara-negara lain ini saya tunjukkan data terbaru kemarin gitu, Malaysia, Australia dan lainnya itu berhasil menurunkan. Kita sendirian enggak. Implikasinya 59 negara hari ini tuh melarang WNI masuk ke negara-negara itu. Malaysia, Amerika, ya, India, dan lain-lain. Pada melarang kita. Ini baru terjadi di case masalah penduduk gitu ya, nggak bisa masuk. Jangan sampai nanti goncangan di sektor keuangan juga terjadi akibat tidak hati-hati dalam melakukan revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus melakukannya secara hati-hati begitu, karena mempertimbangkan kekuatan kita juga gitu untuk bisa menjaga tadi, karena aspek yang mau dituju semuanya adalah goalnya kesejahteraan. Kalau kemudian yang terjadi hanya mempercepat ketidakpastian, nah nanti sudah negaranya juga nggak mau kita masuk gitu, nggak boleh masuk, kita di lockdown. Terus di sektor keuangan banyak yang ninggalin kita gitu, terus ya itu berat gitu, konsekuensi ekonominya akan sangat berat gitu. Nah, itu mungkin sebagai penutup saja. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, nanti kita bisa lanjut di diskusi dan mungkin kalau ini ya, kalau teman-teman ini juga bisa tertarik bisa mengunjungi website Indef gitu. Di situ juga banyak, YouTube-nya juga ada. Nanti teman-teman bisa lihat diskusi-diskusi kita tentang Bank Sentral dan juga tentang ekonomi secara keseluruhan begitu. Terima kasih. Kita lanjutkan di diskusi, Mas Andre dan Prof. Munawar. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari kedua pemateri yang sangat luar biasa ya, kombinasi antara Profesor Munawar dan Bapak Eko Listianto. Nah, ini sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya, namun diharapkan untuk sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Jadi untuk mekanisme bertanya, yang pertama diharapkan peserta untuk mengisi kolom komentar terlebih dahulu dengan kutipan "saya izin bertanya". Lalu yang kedua, moderator akan memilih dan peserta dipersilakan untuk on mic, namun jika berkenan diharapkan untuk bisa on cam. Yang ketiga, sebelum bertanya, peserta diharapkan perkenalan terlebih dahulu, lalu diarahkan kepada siapa pertanyaannya. Baik, silahkan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, sembari menunggu tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Saudara Muzainul Haq. Apakah bisa untuk on mic? Ataukah perlu langsung dibacakan pertanyaannya? Oke, sembari menunggu, kita langsung saja untuk membacakan pertanyaannya ya. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama dari Saudara Muzainul Haq kepada kedua pemateri. Nah, untuk pertanyaan pertama, isu apa yang justru mengkaitkan OJK dengan RUU Bank Indonesia? Apakah sebenarnya pengembalian pengawasan dan regulasi di sektor mikroprudensial ke BI akan menjadi efektif? Untuk pertanyaan yang pertama terlebih dahulu, saya persilakan untuk Prof. Munawar mungkin untuk bisa menjawabnya terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, efektifkah
pengawasan bank itu dikembalikan ke BI ya. Kalau dalam perspektif SDM keahlian skill yang dimiliki oleh OJK ya, itu menurut saya BI lebih lebih mampu karena BI itu memiliki berbagai instrumen, misalnya dia memiliki basis data yang kuat ya, kaitannya nanti dengan basis data ekonomi dan keuangan, itu dia sudah basisnya kuat sehingga dia memiliki informasi yang kuat ya. Sementara OJK menurut saya basis datanya belum kuat karena begitu saya ini sedang melakukan penelitian dengan BPR ya, itu masuk webnya OJK itu data BPR itu kayak datanya Pemda itu loh ya. Jadi jauh dengan apa yang disajikan oleh BI itu, jauh sekali ya. Sudah datanya minim, kemudian sering kosong, serinya itu putus-putus. Nah, ini yang bikin ini. Jadi ini menurut saya dalam konteks skill ya dan sarana prasarana infrastruktur itu nampaknya Bank Indonesia masih lebih bagus daripada OJK ya. Dan beberapa kasus misalnya banyak temuan-temuan yang jadi ketidaksehatan sektor keuangan yang mestinya menjadi tugasnya OJK tetapi tidak bisa diatasi sehingga masalah itu muncul begitu ya. Jadi dari sini kelihatannya secara kapabilitas nampaknya OJK agak kewalahan ya. Belum lagi nanti sektor-sektor keuangan yang lain ya yang jauh lebih rumit daripada bank ini ya. Nah, ini kan kalau bank itu nanti kan dengar BI itu kan takutnya bukan main. Tapi kalau nanti masalah asuransi ya, terus kemudian ada penjahat bakar gedung kayak Kejagung terus kemudian diklaim itu misalnya itu faktor ini ya. Nah, ini kan punya kemampuan enggak untuk mendeteksi seperti ke sana itu. Ya, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya ya. Jadi nampaknya menurut saya sih dikembalikan ke BI secara keamanan lebih aman ke depan. Gitu. Baik, itu pemaparan dari jawaban dari Prof. Munawar. Untuk jawaban dari Bapak Eko Listianto, dipersilakan Pak. Oke ya, terima kasih Mas Andre ya. Saya mungkin menambahkan aja dari Prof. Munawar. Salah satu kelemahan mendasar di dalam konteks OJK itu adalah sumber pendanaannya itu sekarang hanya tergantung. Jadi di Undang-Undang OJK itu hanya ada dua yang bisa mendanai. Pertama APBN, yang kedua iuran dari bank. Jadi hampir sama dengan kasusnya PSBI tadi. Kalau yang iurannya dari bank, ya kan, yang diawasi itu yang diawasi itu bayar ke OJK gitu, lewat sekian persen ya, sekian 0,02 kalau nggak salah dari aset banknya itu gitu. Nah, maka memang akan ada problem gitu, konflik of interest. Nah, itu salah satu yang memang harus dipecahkan ke depan gitu. Terus yang kedua, problem yang kedua, oke, let's say OJK bisa mengatakan bank ini tidak sehat dan lain-lain. Keputusan misalkan itu mau dilikuidasi atau di bailout, toh duitnya pakai siapa? Mungkin pakai LPS kalau istilahnya memang ini harus di bailout begitu. Tapi dalam konteks penanganan ya, pemberian FPJP dan lain-lain kan semuanya ke BI, kan tidak harus langsung gitu kan. Jadi ada istilahnya bank itu kalau masih bisa ditambah modal ya dia disontek modal dulu ya, kayak Bukopin kemarin itu dibeli Kokminbank, sekarang CAR-nya udah jadi 17% gitu ya. Tadinya cuma mepet banget 12% gitu. Nah, hal-hal kayak gini ini memang menjadi cukup menantang begitu. Lembaga baru, duitnya masih sedikit, baru bisa lepas dari APBN ya 2 tahun
di era Pak Mulyaman itu masih menggantungkan dari APBN. Saya masih ingat angkanya itu sekitar 2,5 triliun setahun itu. Nah, sekarang udah dapat iuran, sudah nggak bergantung dari APBN, tetapi masalahnya kalaupun rekomendasinya udah mengait dengan siapa yang ngeragati misalnya, siapa yang membiayai, nah itu balik lagi, dia akan minta tolong ke BI dan kemudian ke LPS. Jadi memang problemnya di situ. Cuma di sisi lain, saya melihat begini, secara politik ya, BI tadi kan dikatakan Pak Munawar itu sangat powerful begitu dengan Undang-Undang Nomor 2399. Perlu di-share itu, kegedean politik atau kegedean kekuasaan itu memang punya implikasi gitu. Nggak mau diatur ya kan, ya, independensi dan lain-lain. Walaupun sebetulnya konteks intervensi yang dimaksud di independensi itu hanya untuk kebijakan moneter ya. Tapi kan ya dalam konteks banyak aspek kayak tadi ya, pemerintah yang harus lapor ke BI gitu. Kalau misalnya Pertamina saja kalau misalkan mau beli minyak tiba-tiba mau nyetok banyak itu dia harus lapor ke BI dulu gitu supaya BI nyiapin ininya gitu ya, cadangan devisa atau dolarnya di pasar begitu supaya nggak terjadi gonjangan nilai tukar. Itu problem-problem yang ada saat ini gitu. Nah, cuma secara umum dengan segala macam apa ya kompleksitas persoalan yang memang dihadapi OJK, dan OJK itu memang lembaganya itu masih ini ya, separuh dari BI, separuh blended dari Bapom LK dan lain-lain, itu secara menyatukan kulturnya aja beda gitu. Nah itu mungkin problem-problem yang ada, memang berat gitu, tapi ya kalau seperti sekarang ini begitu, cuma perlu dikuatin gitu lah, kira-kira begitu. Oke, Mas Andri, ya cukup saya rasa yang untuk poin pertama ya. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya, jawaban dari Pak Eko. Dari Mas Muzain, apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaan yang pertama? Baik, jika sudah cukup, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Tapi sebelumnya mohon maaf kepada Mas Muzain, ini karena ada 3 pertanyaan dan disusul oleh pertanyaan di kolom komentar itu ada 2. Apakah baiknya Mas Muzain memilih salah satu dari 2 pilihan yang Mas Muzain tanyakan agar untuk waktu tidak terlalu malam dalam diskusi pada malam hari ini? Apakah poin 2 atau 3 yang dipilih? Oke, untuk yang nomor 3 akan saya bacakan, masih sama yang ditujukan oleh untuk kedua pemateri. Saya bacakan, berdasarkan info yang didapat, SSK saat ini berada di zona hijau atau aman. Sudah menuju ke arah kestabilan yang mungkin sebelumnya disebabkan oleh shock karena pandemi COVID-19. Dan isu sebenarnya justru yang dibutuhkan adalah penguatan di sektor real. Apakah justru dengan adanya amandemen ini justru akan mengganggu SKK saat ini? Baik, untuk menjawabnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Munawar terlebih dahulu. Dipersilakan, Prof. Ya, sebenarnya saat sekarang ini kan sektor real ini kan sudah lemah ya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, ini seluruh dunia lemah ini. Ya. Nah, ketika sektor ini sudah mengkhawatirkan begitu, itu akan bisa membuat persepsi masyarakat menjadi tidak baik terhadap situasi ekonomi. Ya, kalau yang punya persepsi tidak baik itu tidak punya uang tidak masalah ya. Tapi kalau yang punya persepsi tidak baik itu yang punya uang di lembaga keuangan yang ditarik itu jadi masalah ya. Kalau saya bingung itu tidak masalah itu karena tidak saya punya uang saya. Tapi kalau para yang konglomerat yang menyimpan uang di Indonesia, ya, terus kemudian itu adalah
menyimpulkan persepsi kondisinya tidak menguntungkan, itu malah itu akan membuat situasi menjadi tidak bagus sehingga SSK ya sistem stabilitas keuangan akan sangat terganggu. Ya. Jadi SSK ini sistem stabilitas keuangan itu rumor, isu itu kadang-kadang jauh lebih hebat daripada fakta. Ya, karena apa? Karena di sektor keuangan itu informasi memang tidak simetris itu. Sehingga ketika terjadi rumor, apalagi yang buat rumor itu adalah misalnya orang-orang yang punya posisi, itu bisa jadi akan menimbulkan persoalan bagi stabilitas keuangan. Jadi intinya adalah begini, karena ekonomi real itu sudah sekarang ini tertatih-tatih, tapi ketika nanti dibuat semacam isu tentang perubahan Undang-Undang BI, apalagi kemudian kesannya BI independennya hilang, itu akan menggoncang, ya, menggoncang. Apalagi yang ngomong misalnya Direktur Indef itu, orang akan percaya itu nanti, ya, ya, itu orang ya yang ngomong Indef kok ya ini percaya ini seperti itu, ya. Jadi istilahnya menurut saya waktunya nggak pas kalau di launching sekarang, walaupun saat ini tepat secara politik karena mumpung menguasai gitu loh. Nah sekarang politisi itu mau menyadari itu atau enggak? Apa lebih mementingkan syahwat politiknya, ya, atau lebih mementingkan pada ketenangannya, ya? Itu yang akan menentukan. Saya rasa itu, ya. Baik, terima kasih jawabannya Bapak Profesor Munawar. Kepada Bapak Eko Lestianto dipersilakan Bapak untuk menjawab pertanyaannya. Ya, jadi gini Mas, Muya Yinul Haq ya, agak susah namanya. Jadi saya menambahkan aja. Jadi gini, kan di SSK atau ya kalau namanya stabilitas sistem keuangan, forumnya namanya FKSSK. Ini ada yang menarik sebetulnya pertanyaan ini. Jadi pastinya kalau situasi ini katakanlah amandemen itu dilakukan memang akan mengganggu. Nah, hal yang lain adalah selama ini kan seperti Mas Ainul Haq ya katakan itu. Jadi selama ini kan selalu kalau ada FKSSK press conference itu selalu bilang stabilitas sistem keuangan kita aman gitu terus kan, nggak pernah bilang nggak aman sebetulnya. Cuma ya pertanyaan bagi orang awam aja gitu, kalau aman kenapa harus dirubah kan gitu. Kalau aman, kenapa harus ada banyak perubahan-perubahan kelembagaan yang itu memaksa tadi ya keempat institusi tadi itu harus istilahnya kocok ulang lah, istilahnya banyak sekali yang harus dirombak. Itu kan juga pertanyaan sederhana aja gitu. Wong aman kok dirombak-rombak gitu. Itu mungkin salah satu yang membuat ini. Terus yang kedua, mumpung tadi saya dapat pencerahan untuk menarik dari Pak Munawar, jadi harusnya yang paling pintar itu Menko Perekonomian, itu benar itu. Jadi harusnya memang begitu. Nah, problem di rancangan undang-undang ini adalah Menteri Keuangan, itu yang paling istilahnya quote and quote ya paling generalnya di situlah. Sementara kalau di kabinet, Menteri Keuangan itu sebenarnya posisinya di bawah Menko. Ya, di Menko Ekonomi itu ada Menko Keuangan, ada Menteri Keuangan, ada macam-macam ya, perindustrian dan lain-lain. Itu juga jadi problem kan. Jadi akhirnya secara kelembagaan itu, lah ini kekuatan mana ini sebetulnya gitu. Jadi itu mungkin jadi aspek yang saya nggak tahu tata negara gimana ngaturnya ya, tapi menarik gitu ketika ngomongin Bank Indonesia yang kalau ini jadi undang-undangnya itu Menteri Keuangannya di atas gitu, tapi kalau pas rapat di kabinet ya semua harus ikut Menko Perekonomian gitu kan. Menko-nya orang politik udah pasti situasi ekonominya agak terkesan kurang independen, itu banyak case sudah terjadi sebetulnya. Dan ya kalau ya seperti tadi dibilang ya kalau emang istilahnya banyak orang politik dan sebetulnya juga nggak banyak ekonom di dalam kabinet sekarang ini, itu yang jadi problem juga di kita itu. Jadi campur baur antara
fungsi apa tadi moneter fiskal itu sehingga nggak bisa diatasi karena yang membisikkan ke presidennya itu relatif ekonomnya siapa sih kalau misalkan teman-teman ini lihat backgroundnya tuh di kabinet itu siapa ekonominya selain Bu Sri Mulyani siapa susah kan nggak ada kan semakin tipis semakin nggak ada ekonominya sehingga pokoknya siapa yang bisikin pertama aja lah gitu ya, yang bisa masuk gitu sehingga kadang-kadang aspek untuk bisa menangkap sisi resiko gitu itu kurang ya ketidakpastian terus kemudian membaca sense of crisisnya itu jadi kurang gitu. Itu aja tambahannya Mas Andre ya untuk pertanyaan keduanya. Oke, baik terima kasih atas jawabannya dari Bapak Eko Listianto. Kepada Mas Muzayinul Haq, apakah ada tanggapan atas jawaban dari kedua narasumber? Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih. Baik, sekarang ada dua pertanyaan, dan ini ditujukan kepada masing-masing pemateri. Untuk yang pertama, kepada Bapak Eko Listianto. Saya bacakan, terkait syahwat politik DPR dan pemerintah akan penggunaan fiskal, apakah nantinya justru akan semakin tidak terkontrol jika RUU BI ini disahkan? Juga penjelasan Pak Eko mengenai syarat GDP yang mencukupi dulu sebelum independensi BI dilemahkan. Sebenarnya apa goal politisi? Memperkaya oligarki? Bagaimana dengan pemerataan kesejahteraan ke depannya? Itu cukup dari pertanyaan yang pertama. Kepada Bapak Eko, dipersilakan Pak untuk menjawabnya. Oke ya, terima kasih Mas Samsudin ya terkait syahwat politik DPR. Ini intinya adalah ya kalau RUU BI disahkan implikasinya apa? Pertama reputasi gitu ya. Independensi katanya tetap ada gitu, tapi secara esensi kan hilang. Nah, kalau hilang ya kebijakan tanpa reputasi ya nggak bisa dipercaya kan gitu. Nah, itu yang akan terjadi. Peluangnya besar sekali gitu ya. Itu udah terkonfirm lah gitu ya. Isunya saja menggelinding itu udah dihakimi pasar gitu. Kalau itu menjadi sebuah benar-benar diketok palu di paripurna ya mungkin memang akan ada mungkin gonjangan di sektor keuangan. Terus kemudian ya secara fiskal ya tidak terkontrol. Terus kemudian syarat yang GDP ini. Jadi memang sebetulnya gini. Ya kalau udah kaya kan memang mau bank sentral independen nggak independen kan sama aja gitu. Jadi itu riset sebetulnya Mas Samsudin ya dari ada riset ya dia menggunakan regresi aja sih sebenarnya nggak begitu rumit teorinya tapi menariknya itu idenya bahwa apakah benar selama ini pertumbuhan ekonomi di negara maju itu nggak kenceng karena independensi bank sentral gitu dan itu dibuktikan dia gitu ya bahwa memang kadang independen itu memang jadi bikin nggak ini gitu nggak bisa langsung campur tangan ke kembang apalagi negara miskin jadi semakin miskin suatu negara semakin butuh independensi bank sentral supaya untuk menahan kayak hari ini gitu ya kita kan bukan negara maju nih negara berkembang kalau bisa kan ide-idenya kan selalu cetak uang kan gitu kan dari DPR gitu kan untuk pengusaha lah, untuk siapapun begitu ya dengan alasan-alasan tertentu padahal secara teori sangat kelihatan itu resiko-resiko istilahnya instabilitas ya di dalam perekonomian ya dari inflasi terus dan lain-lainnya gitu. Nah GDP yang cukup dulu saya kurang ini ya ininya menangkap tapi intinya apakah memperkaya oligarki terus ya agak susah lah menjawabnya ini karena agak sisi politik tapi gambarannya memang ini mungkin bisa lebih jelas itu teman-teman kan lihat kemarin tuh undang-undang KPK yang direvisi itu kan KPK masih independen nggak sih gitu ada badan pengawas di situ ya kan tapi coba lihat sekarang KPK jarang nangkep kan sekarang nah, itu bukti itu sebetulnya semacam itu. Jadi independensi itu tetap ada di dalam undang-undangnya, undang-undang KPK, tapi esensi dari kemampuan KPK itu ya macannya udah nggak bertaring gitu. Sama BI juga bisa jadi begitu.
Kalau menurut saya ini ya, tapi ini gambarannya aja gitu ya. Gambarannya kayak gitu ya. Kalau sudah kayak gitu, kira-kira kesejahteraan bisa tercapai atau enggak ya? Itu jawab sendirilah sama Mas Samsudin ya. Oke, itu aja Mas Andre ya jawaban untuk Mas Samsudin. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak Eko. Kepada Mas Syamsuddin, apakah sudah cukup dari pertanyaan yang pertama? Baik, sebelumnya mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian mengingat sudah pukul 24.09, maka untuk sesi tanya jawab ini akan diakhiri oleh pertanyaan dari Mas Syamsuddin kepada Prof. Munawar. Dan mungkin nanti kepada rekan-rekan yang sekiranya belum sempat untuk bertanya, nanti di lain waktu dan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Dan kepada pertanyaan terakhir yang ditujukan kepada Bapak Profesor Munawar, yaitu untuk Profesor Munawar. Sehat selalu, Prof. Apakah pemisahan wewenang OJK untuk mengawasi non-bank kembali ke BI, bukankah itu justru melemahkan OJK? Sementara BI sendiri juga hendak dilemahkan. Terima kasih atensi dan responnya, Prof. dan Pak Eko, sehat selalu. Langsung saja kepada Bapak Profesor Munawar, dipersilakan Prof. untuk menjawabnya. Ya, terima kasih, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Ya, ini sudah tua, ini riskan ini kena pandemi ini ya. Alhamdulillah ya. Ya, oke. Jadi gini ya, jadi kalau tadi pengawasan dikembalikan ke BI, pertanyaannya apa tidak melemahkan OJK gitu ya? Ya, jadi saya melihat begini, Mas. OJK ini secara organisasi, ya, dan secara istilahnya apa ya, amunisi dalam arti skill yang dimiliki, ya. Ya, terus kemudian tadi dikatakan tentang belum mandiri dalam konteks keuangan untuk memberi kesejahteraan yang seperti ini, ya. Itu justru kalau disuruh mengawasi semua lembaga keuangan, itu saya yakin nanti semua lembaga keuangan itu lebih pintar daripada OJK. Ya. Dan semua lembaga keuangan saya rasa dari segi teknologi, informasi segala macam, itu mereka saya rasa akan leading lah ya, dibanding OJK yang secara organisasi kemampuan keuangan masih lemah. Jadi artinya begini, dan kan sudah terbukti bahwa beberapa bank BPR, beberapa ini dan segala macam itu kan seperti bank muamalat, seperti bank segala macam itu kan jelek tapi tidak terdeteksi gitu loh. Ya. Nah ini kalau nanti sebagian besar seperti itu, justru risikonya nanti akan meledak menjadi systemic risk nanti. Ya. Jadi kalau misalnya OJK itu tidak mampu menjaga kesehatan seluruh lembaga keuangan, ya, misalnya dia tidak mampu melacak seperti itu, ya, suatu saat itu akan meledak dan meledaknya akan bersamaan. Dan kalau meledak bersamaan itu risikonya jadi makro, secara sistemik, secara makro. Itu sulit untuk menanggulangi seperti itu, ya. Ya, jadi alternatifnya gini, dikuatkan lembaganya, ya, atau dikembalikan, kan begitu, ya. Ya, tadi dikembalikan, BI semakin powerful. Jadi gini, jadi istilahnya dulu kan memang BI yang buat aturan, BI yang ngawasi. Dulu kan kritiknya kan begitu, ya kan? BI yang memberi izin, yang mengawasi, yang membuat aturan, tapi yang mengawasi juga.
kan nggak lucu gitu, ya kan? Sangat tidak lucu itu, ya. Yang baik adalah dipisah. Nah ternyata ketika dipisah yang diserai tugas itu kemampuannya belum bagus. Itu kan gimana? Jadinya lucu atau nggak lucu? Kan repot itu juga itu ya. Jadi itu artinya mengurangi ketidaklucuan di BI karena dia yang mengatur, memberi izin dan memberi pengawasan. Tapi ketika diserahkan kepada lembaga yang tidak mampu, nah itu kan istilahnya kalau istilahnya Pak guru saya dulu Pak Alex Niti Semito itu kan menghindari mulut buaya masuk ke mulut macan gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang perlu ditanggulangi sekarang karena sektor real itu adalah lagi macet seperti ini, maka isu-isu tentang katakanlah kelemahan pengawasan sektor keuangan, ya, kemudian kesehatan sektor keuangan itu menjadi sangat penting begitu loh, sangat penting. Karena kalau itu tidak, itu nanti sektor real tambah amblek gitu, ya. Kalau sektor real amblek terus tambah sektor keuangan, ya moga-moga nggak terjadi, walaupun mungkin nanti juga wassalam gitu. Ya, saya rasa itu Mas. Baik, terima kasih jawabannya Prof. Munawar. Kepada Mas Syamsuddin Prasetyo, apakah ada tanggapan? Atau sudah cukup? Terima kasih Prof. jawabannya. Mungkin saya nambahin satu lagi ya. Silakan Prof. Ini saya nggak tahu. Mungkin saya malah minta konfirmasi ke Mas Eko ini. Selama Orde Baru, bank itu tidak independen. Tapi kan kalian tahu siapa Menteri Keuangannya, ya, siapa Menteri Perindustriannya, siapa Menteri Perminyakannya, dan orang-orang yang punya integritas tinggi, ya. Jadi profesor-profesor lama dari UI yang punya idealisme yang sangat tinggi, ya. Nah, jadi itu menghasilkan kinerja ekonomi yang baik masa Orde Baru ketika BI-nya tidak independen, ya. Jadi dalam konteks itu sebenarnya tidak independen itu malah lebih baik dalam konteks pertumbuhannya bagus, inflasinya juga turun, ya, nilai tukar yang relatif stabil, itu lebih baik dulu. Cuma satu yang ingin saya konfirmasi ke Mas Eko juga itu baik. Kalau di Orde Lama itu kan dikhianati oleh presiden nyetak uang untuk biaya APBN untuk urusan politik. Nah di Orde Baru ini ketika bank sentral tidak independen itu jadi alat ketika terjadi krisis sehingga BLBI itu menjadi tidak amburadul, tidak karuan. Itu intervensi politik. Presiden terlalu kuat sehingga semua bank yang itu dilikuidasi dan didanai oleh bank sentral. Nah, pada akhirnya ternyata mengacaukan terjadi ini, akhirnya kan ada orang-orang BI yang harus masuk penjara. Yang bertanggung jawab BI, padahal sebenarnya keputusan itu tidak di BI. Itu adalah dari luar BI. Kehendak presiden, kehendak ini segala macam. Itu belum terungkap loh. Ya, seperti Bu Fajriah itu akhirnya stroke, yang ini segala macam. Ya, jadi itu adalah moral hazard ketika terjadi, ya, banknya tidak sehat, kemudian dilikuidasi, ya, BI yang nomboi, dan ternyata semua bank hasil tombokannya dibuat lari semua. Dan tidak balik itu. Dan sampai sekarang kita menanggung beban itu. Karena PBN harus nyaur itu. Nah itu tuh, jadi maksud saya begini, Orde Baru itu ya di awal-awalnya ketidakindependen itu baik, tapi di akhir itu hasilnya kayak seperti itu. Ketidakindependenan BI, ya akhirnya BI dijadikan sebagai alat untuk menyelamatkan nilai, yang diselamatkan itu menyelamatkan uangnya, bukan menyelamatkan banknya. Ya, jadi masalah itu. Nah, BI yang harus bertanggung jawab, dibawa ke pengadilan segala macam, BI yang harus tanggung jawab. Nah ini yang repot itu. Seperti itu.
Terima kasih. Oke, baik. Kepada Bapak Eko Yulistianto, apakah ada konfirmasi kembali untuk pernyataan Prof. Munawar? Ya, saya rasa benar ya, karena memang jadi gini, tidak independen sebenarnya nggak masalah, tapi si ininya aktor yang punya yang dikasih pedang itu dia memiliki kredibilitas. Nah kebetulan dulu memang ya tim Orde Baru itu kan memang politik dikekang, tapi kemudian ekonominya itu kan dari mulai Golkar itu juga ada seleksinya gitu. Jadi terinstitusionalkan gitu. Jadi pasti orang-orang terbaik Golkar yang masuk gitu ya, atau UI atau yang ini gitu. Jadi sudah memang ya kualitasnya sebetulnya akhirnya digantungkan kepada aktor-aktornya ini, Prof gitu. Termasuk saya ya beberapa waktu lalu ngobrol dengan Pak Emil Salim gitu ya dulu, kenapa kemudian dari seorang akademisi UI masuk juga kemudian ke pemerintahan dan lain-lain, ya ceritanya sama gitu. Jadi karena melihat situasi kok ambil kebijakan ekonomi tanpa dasar teorinya gitu. Akhirnya banyak orang-orang yang kayak apa yang cukup kapabel gitu. Itulah yang membuat situasinya nggak independen tapi akhirnya bisa menumbuhkan ekonomi dan juga ini ya menjaga inflasinya itu. Nah, memang kemudian dikhianati oleh KLBI itu ya dan juga banyak bank yang melanggar PMPK batas maksimum pemberian kredit terus punya implikasi ke krisis itu dan sampai hari ini sebenarnya masih menanggung itu. BLBI itu besar sekali ya, 60 triliun itu di APBN setiap tahun. Itu senilai dana desa itu untuk untuk operasinya dulu gitu ya, operasi moneter dulu lah gitu ya. Ceritanya semacam itu. Jadi memang ya ongkosnya juga lumayan mahal gitu ya ketika kemudian intervensi politik terlalu jauh ya di dalam bank sentral. Ini hampir ceritanya sama dengan Amerika hari ini kalau nggak salah ya. Amerika walaupun independen tapi kan dulu waktu quantitative easing itu ya Prof diguyurin dolarnya nggak dipakai di Amerika, dilarikan ke Indonesia, ke negara-negara lain yang punya bunga bagus gitu. Sama KLBI juga gitu. Pengusaha karena dekat dengan Pak Harto, dengan politik, minta misalkan 1 triliun misalkan gitu ya untuk kredit sebetulnya tadinya gitu. Terus tapi yang benar-benar jadi kredit itu, yang benar-benar jadi usaha itu cuma paling 10%, 90%-nya masukin bank lagi. Dapat bunga kan, nah, bunganya kemudian dipakai. Jadi ya itulah apa istilahnya ya, moral hazard lah yang berlebihan. Saya rasa itu aja tambahannya. Baik, itu tambahan dari Bapak Eko Yulistianto. Dari Prof. Munawar, apakah ada yang perlu ditanggapi, Prof? Nah, sudah kesel Mas, kesel. Prof saya Saya nanti sejak pagi tadi, sejak pagi tuh mulai jam 8 tadi. Prof saya minta ini Prof emailnya nanti saya kirim ini nota apa tadi revisi yang paling baru ya RUU Bank Indonesia. Saya kirim mana ini? Saya kirim mana ini? Ditulis di chat boleh Prof? Oke. Ya. Baik. Baik. Baru saja kita ini ya mendengar diskusi yang sangat baik dari Bapak Prof. Munawar dengan Bapak Eko. Dan tidak terasa teman-teman, oke baik, ada pesan dari Bapak Syofwan. Semoga sehat selalu Prof. Munawar dan Mas Eko. Terima kasih banget atas materinya yang luar biasa. Ya, sama-sama. Ya, sama. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih. Tolong didoakan banyak ya. Amin, Prof. Kita doakan yang terbaik buat guru-guru kita. Baik, karena tidak terasa kita semua telah sampai di penghujung acara. Kepada kedua pemateri, mungkin jika berkenan bisa memberikan closing statement-nya pada acara malam hari ini. Untuk yang pertama kepada Bapak Eko Yulistianto terlebih dahulu, dipersilakan Bapak untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, oke. Nah, ini kan ditanya nih judulnya kan RUU BI solutif atau destruktif ya. Saya langsung aja konklusinya itu destruktif lah gitu untuk saat ini. Saya mendukung ada perubahan RUU BI tapi tidak sekarang gitu ya. Pada saat mungkin pandemi berakhir kita benar-benar pikirin karena apa?
kan memang ada banyak perubahan dalam Undang-Undang BI, ada OJK sekarang gitu ya, terus kemudian ya juga memang ada banyak hal yang harus diperbaiki, tapi konteks sekarang jangan menunggangi pandemi lah gitu ya untuk meraih kekuasaan di sini. Saya rasa itu aja. Baik. Baru saja closing statement dari Bapak Eko Yulistianto. Kepada Bapak Profesor Munawar, dipersilakan Pak untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, apapun undang-undang ya, undang-undang BI, itu harus menempatkan sektor keuangan itu sebagai sektor yang mendukung sektor real. Itu yang penting. Jangan sampai dibalik. Jangan dibalik, sektor real digunakan untuk mengompori sektor keuangan. Itu nanti akan hancur. Ya, jadi tolong nanti kepada kalian semua, ya, moga-moga di antara kalian ada ekonom hebat nanti, ya, itu tempatkan sektor keuangan itu bukan sebagai panglima, ya. Jadi sektor keuangan itu sektor yang melayani sektor real dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas closing statement dari kedua pemateri yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada Profesor Munawar dan Bapak Eko Yulistianto serta kawan-kawan yang telah berkenan untuk hadir pada rapat DPR malam hari ini. Dan dapat saya simpulkan sedikit pada poin pembahasan malam hari ini, bahwa secara teori ekonom sepakat bahwa uang berpengaruh terhadap perekonomian. Teori klasik dan Keynesian dalam artian hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan Undang-Undang nomor 11 tahun 1953 dan Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 yang menganut aliran Keynesian. Berbeda halnya dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 yang mulai menganut aturan klasik. Dengan adanya RUU BI yang sedang kontroversial ini, justru mengacu untuk kembali ke pemerintahan saat Orde Lama ataupun baru, atau bahkan menyatukan kekuasaan di zaman keduanya. Oleh karena itu, meskipun pemerintah menjamin adanya independensi untuk BI, tetapi jelas hal ini membuat hilangnya interdependensi BI secara esensinya. Kurang lebih seperti itu yang dapat disimpulkan untuk melengkapi pada diskusi malam hari ini. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin baru saja bergabung, untuk dapat mengakses press release rapat DPR pada akun sosial media BEM FEBUB yang akan segera dirilis ke depannya. Bagi peserta rapat DPR juga diharapkan untuk dapat mengisi kuesioner kepuasan rapat DPR pada malam hari ini yang tertera pada kolom komentar untuk menjadi masukan bagi kita dalam terselenggaranya rapat DPR selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf jika ada perbuatan dan perkataan saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan. Karena tadi dibuka dengan doa, alangkah baiknya kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sekian dan sampai jumpa pada rapat DPR selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Munawar dan Pak Eko. Ya, Ya, terima kasih ya. Ya. Ayo ya, dadah ya. Ya. Terima kasih Pak Munawar. Oke. Ya, sehat-sehat selalu Pak Mas Eko. Ya, ini Ovan ya ini ya. Halo Mas Eko. Aduh, ini dosen saya ini Pak Munawar. Aduh. Ya, sampai ketemu lagi ya teman-teman ya. Ya Pak Eko. Ya, Mas Eko, sehat-sehat.